perkembangan ekosistem akibat bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Bencana yang terjadi secara alami ini akan menyebabkan kacaunya keseimbangan ekosistem, seperti kacaunya interaksi komponen-komponen di dalam ekosistem tersebut. Faktor yang merusak keseimbangan ekosistem akibat ulah manusia, misalnya penebangan hutan secara liar, penggunaan kendaraan bermotor, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, pembuangan limbah dan sampah, dan lain sebagainya. Manusia menebang hutan untuk memenuhi kebutuhan. Beberapa alasan manusia menebang hutan yang berpotensi merusak lingkungan dapat dilihat pada ulasan di bawah ini. Pohon ditebang untuk dimasakkan kayu sebagai bahan bangunan, alat rumah, tangga, kertas, dan bahan bakar. Perkembangan penduduk atau bertambah jumlah manusia menyebabkan bertambahnya pula lahan pemukiman, jalan, dan pabrik. Kebutuhan manusia yang berkembang menyebabkan hutan ditebang dan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, pelabuhan, dan peternakan. Penebangan hutan yang liar, berlebihan, dan semena-mena tanpa adanya regulasi dapat menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Berikut adalah beberapa akibat yang timbul dari tindakan tersebut. Banjir. Jika tidak ada pohon yang menahan air hujan, tanah akan terkikis dan masuk ke sungai. Peristiwa tersebut menimbulkan pendangkalan sungai, waduk, atau saluran irigasi. Akibatnya, jika hujan turun dengan deras dalam jangka waktu yang lama, akibatnya jika hujan turun dengan deras dalam jangka waktu yang lama, air sungai akan meningkat dengan cepat. Air akan terus mengalir ke daratan dan terjadilah banjir. Erosi. Akar pohon berfungsi menahan tanah dan air. Jika akar pohon menghilang, maka tidak ada yang menahan tanah dan air, terutama pada bidang yang miring berpotensi erosi. Hilangnya habitat satwa. Penebangan hutan menyebabkan hilangnya habitat satwa. Hewan yang kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan dapat menyerbu pemukiman penduduk dan menimbulkan permasalahan, seperti pemangsaan hewan ternak ataupun tanaman pertanian. Penebangan hutan juga dapat menyebabkan kepunahan satwa. 2. Perburuan hewan. Manusia memanfaatkan hewan untuk berbagai tujuan, seperti makanan, obat-obatan, hiasan, pakaian, dan lain-lain. Namun, seringkali pemanfaatan ini dilakukan secara berlebihan. Pemanfaatan berlebihan ini menyebabkan jumlah hewan yang diburu kian berkurang, bahkan menjadi langka. Contoh perburuan hewan yang tidak bijaksana adalah penangkapan ikan di laut dengan racun atau peledak. Hal ini menyebabkan rusaknya terumbu karang dan matinya seluruh biota laut. Terumbu karang adalah tempat hidup ikan-ikan kecil yang merupakan makanan ikan yang lebih besar. Penangkapan ikan dengan pukat harimau juga menyebabkan penurunan jumlah ikan di laut sebab ikan kecil ikut terjaring. Hewan seperti gajah diburu karena gadingnya memiliki nilai yang sangat tinggi jika dijual sebagai hiasan. Badak diburu karena culaknya dipercaya memiliki khasiat obat. Begitu pula dengan sirip ikan hiu, harimau, ular sanca batik, dan buaya diburu untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan pakaian, sepatu, ataupun tas. Masya Allah ya. Opam bawa bukunya? Bawa? Bawa, Bu. Iya, udah lanjutin 3 polusi. Polusi. Manusia memiliki peranan besar terhadap terjadinya polusi atau pencemaran lingkungan. Polusi adalah kondisi alam yang tidak diinginkan karena terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya. Terdapat berbagai jenis polusi dan materi atau zat penyebab polusi atau polutan. Polusi udara. Polusi udara adalah tercemarnya udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Contoh polutan yang berbahaya bagi udara adalah sulfur dioksida, karbon monoksida, karbon dioksida, dan CFC. 1. Sulfur dioksida. Pembakaran bahan bakar fosil seperti bahan bakar kendaraan bermotor dapat melepaskan sulfur dioksida
sulfur dioksida jika bereaksi dengan oksigen dan air di udara akan menghasilkan asam sulfur. Hujan yang mengandung senyawa asam disebut hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kematian ikan di sungai dan danau. Hujan asam juga merusak bangunan dan patung yang terbuat dari batu dan mempercepat proses pengaratan benda-benda dari besi. 2. Karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO adalah gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang tidak sempurna. Karbon monoksida apabila terhirup masuk ke dalam paru-paru kemudian berikatan dengan hemoglobin atau sel darah merah akan menghasilkan karboksihemoglobin. Karboksihemoglobin mengurangi kemampuan darah dalam mengikat dan mentransportasikan oksigen ke seluruh tubuh. Pada konsentrasi yang tinggi, gas ini dapat mengakibatkan kematian. Sulit untuk mendeteksi keberadaan gas karbon monoksida karena gas ini tidak berbau dan tidak berwarna. 3. Karbon dioksida. Karbon dioksida adalah zat sisa hasil respirasi makhluk hidup. Selain itu, karbon dioksida dihasilkan oleh mesin kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. Lepasnya gas ini akan atmosfer dapat menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Suhu bumi meningkat disebabkan oleh banyaknya gas karbon dioksida pada atmosfer yang membuat panas cahaya matahari terperangkap. Normalnya cahaya matahari yang menembus atmosfer akan dipantulkan kembali keluar angkasa. 4. Fluorokarbon. Fluorokarbon atau CFC. CFC biasanya digunakan sebagai bahan bakar aerosol, yaitu agen pendingin pada lemari es dan AC, serta pembuat busa. Senyawa CFC yang dilepaskan ke atmosfer dapat merusak lapisan ozon atau 3. Ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Jika lapisan ozon rusak, maka akan lebih banyak radiasi ultraviolet yang masuk ke bumi. Radiasi ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Serem ya. Oke, Aderin B, polusi air. B. Polusi air. Air adalah komponen abiotik yang memiliki peranan penting bagi organisme. Untuk komponen biotik, polusi air dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi makhluk hidup. Seperti berikut beberapa hal yang menyebabkan polusi air. 1. Sampah organik. Banyak pabrik yang membuang sampah produksinya ke sungai atau ke laut. Sampah tersebut mungkin mengandung polutan berupa logam beracun seperti merkuri. Merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat berasal dari merkuri yang terakumulasi dalam tubuh hewan perairan seperti karang dan kepiting. Akumulasi merkuri dapat menyebabkan manusia mengalami kebutaan, kejang-kejang, dan yang terparah adalah kematian. 2. Pupuk. Penggunaan pupuk melebihi dosis atau takaran yang telah digunakan dapat menyebabkan pencemaran air sungai di sekitar lahan pertanian. Pupuk yang tidak diserap oleh tanaman di lahan pertanian akan terbawa oleh aliran sungai atau danau terdekat. Pupuk tersebut mengandung banyak nitrat dan fosfat yang merupakan nutrisi bagi alga dan tumbuhan hijau. Akibat melimpahnya nutrisi tersebut di perairan, pertumbuhan alga dan tumbuhan perairan menjadi berlimpah atau algae blooming. Eutrofikasi menyebabkan banyak alga atau tumbuhan yang berada di bawah permukaan air mati karena tidak terkena cahaya matahari. Tumbuh alga atau tumbuhan air yang mati akan diuraikan karena bakteri. Pada proses penguraian, bakteri yang menggunakan banyak oksigen. Akibatnya, kandungan oksigen di perairan menjadi sangat berkurang dan menyebabkan kematian organisme perairan yang lain. Ini kalau kita pergi ke mana sih? Pembangkit listrik tenaga air gitu, kita mencium bau gitu, mencium bau
menyengat banget. Yaitu karena air sungai yang pupuknya dari pertanian itu masuk ke dalam air sungai, terus ada alga yang mati karena oleh dekomposer sampai menghabiskan oksigen, itu menyebabkan bau busuk kayak gitu. Itu sekarang pestisida Abdurrahman Ali, pestisida ini racun ya. Di halaman 129. Pestisida adalah bahan kimia. Pestisida adalah bahan kimia untuk membunuh hama yang merusak tanaman pertanian. Pestisida ini membuat produksi pertanian dapat meningkat. Contoh pestisida adalah insektisida dan herbisida. Penamaan ini sesuai dengan jenis hama yang akan diberantas, apakah dari golongan hewan atau dari golongan tumbuhan. Insektisida adalah pestisida untuk memberantas hama serangga. Contoh insektisida adalah DDT yang tidak dapat diuraikan. DDT akan berada di tanah dan air selama bertahun-tahun. Pada jumlah yang sangat banyak, DDT dapat meracuni ikan atau hewan. Herbisida adalah pestisida yang digunakan untuk memberantas hama tumbuhan. Itu bagaimana contoh herbisida adalah 2,4,5T yang mengandung senyawa berbahaya dioksin. Dioksin dapat menyebabkan wanita melahirkan anak dan keterbelakangan mental dan menyebabkan kanker pada orang yang memakannya. Serem ya. Semuanya kelihatannya baik, tapi kemudian kalau berlebihan malah menjadi merusak. Iya, ini kita baca soalnya nomor 1. Apa tadi zat-zat yang menyebabkan polusi? Disebut apa tadi yang baca pertama? Polutan. Polutan, ya. Tulis ya polutan. Polutan. Apa bisa kan nulisnya polutan? Bisa, Bu. Ya udah Ibu nggak usah nulis di chat ya, soalnya pakai HP nulis di chat repot. Miring-miring gitu. Oke. Ini ada ulat di situ di apel. Siapa nih? Hama adalah organisme yang menyebabkan kerusakan tanaman pertanian sehingga jumlah produksi menurun. Senyawa yang biasanya digunakan manusia untuk memberantas hama pertanian disebut pestisida. Tadi contohnya ada DDT, ada dioksin ya. Yang barusan dibaca. Ada DDT, ada dioksin. Semuanya kalau digunakan berlebihan berbahaya. Iya, ada 3 kan? Pengikisan tanah oleh air disebut apa? Abrasi. Abrasi kalau oleh air laut, kalau air sungai namanya erosi. Erosi. Nih. Melimpahnya nitrat dan fosfat pada air yang berasal dari pupuk dapat menyebabkan, kan pupuk ada yang namanya pupuk urea, dapat menyebabkan ikan-ikan banyak tumbuhan air yang tumbuh, jadi ikan-ikannya mati gara-gara nggak dapat oksigen yang cukup. Iya, kan alga sama tumbuhan hijau kan tumbuh banyak, tetapi kemudian yang di bawahnya mati. Kemudian namanya peristiwa itu disebut apa? Eutrofikasi ya. Eutrofikasi. Terus ketika terjadi penguraian menyebabkan ikan-ikan kecil yang ada di air itu mati. Jadi pertama alga yang tumbuh berlebih akan mati, ya kan? Kedua proses dekomposernya itu, jadi jawabannya eutrofifikasi ya. Yaitu banyaknya tumbuhan alga yang mati dan hewan-hewan air akibat matinya tumbuhan alga yang di dekomposer. Oke, nomor 5. Apa sih logam beracunnya? Itu yang dapat menyebabkan kebutaan dan kejang-kejang. Oh, itu yang kalau kita menambang emas, kan emasnya itu dipisahkan dari batu kan? Kita pakai merkuri. Merkuri itu raksa. Raksa itu yang ada di dalam kalau kita mengukur suhu itu kan di dalamnya ada cairan yang mengkilat, itu namanya raksa. Nah, itu juga digunakan untuk memisahkan emas dari batuan.
Nanti kan jadi emasnya jadi sendiri gitu tuh, dijual jadi mahal gitu. Sama itu merkuri itu juga dipakai untuk make up wanita supaya ketika digunakan wajah wanita itu jadi halus, ininya dikikis, wajahnya dikikis, tapi lama-lama mukanya itu nanti jadi apa namanya? Ya pokoknya rusak gitu ya. Zaman dulu orang bikin make up pakai merkuri, zaman sekarang udah nggak boleh. Jadi itu merkuri bilangnya, merkuri itu raksa atau hidrargyrum. Merkuri atau raksa. Kalau yang menyebabkan kerusakan ozon tadi itu yang ada di kulkas. Kulkas zaman sekarang kan pakai magnet ya, yang nggak ada bunga esnya. Nah kalau kulkas kamu masih ada bunga esnya, berarti dia pakai CFC. Fluoro apa gitu. CFC. Iya, jawabannya CFC ya. CFC ada di halaman 126. Klorofluorokarbon namanya CFC. Dia bisa menyebabkan O3 terpecah menjadi oksigen. Ketika terpecah menjadi oksigen kan dipakai untuk bernapas makhluk hidup, turun ke bawah. Maka akhirnya ozonnya bolong, di bagian ozon yang hilang itu bolong, sehingga cahaya matahari masuk dengan bebas, tidak disaring. Terus terjadilah proses penghangatan atau efek rumah kaca. Atau nama lainnya tadi greenhouse apa? Bukan greenhouse. Green apa gitu. Oke, sekarang lanjut berikutnya. Nomor 7 tuh jawabannya. Sulfur oksida itu menyebabkan hujan asam. Jadi sulfur oksida itu kan SO2, S-nya itu belerang, sulfur itu belerang ya. SO2. Nanti kalau SO2 bergabung dengan air hujan, SO2 tambah H2O jadi H2SO4. H2SO4 itu asam sulfat. Nah, asam sulfat itu kalau dia jatuh bersama air hujan mengenai patung-patung, patung itu jadi terkikis. Kalau masuk ke dalam tubuh kita ya kita nggak tahu air hujan itu mengandung asam, kita minum itu bisa menyebabkan penyakit lambung yang berat. Hujan asam. Nomor 7 ya. Oke, nomor 8. Pendangkalan sungai akibat banyaknya penambangan hutan dapat menyebabkan apa? Dangkal itu berarti apa sih? Banyak tanahnya ya, banyak kotorannya ya. Akhirnya kalau hujan air sungai tidak mengalir dengan lancar tapi melebar kemana-mana, menyebabkan banjir. Ya, tulis deh nomor 8 banjir. Gas di atmosfer yang menyerap radiasi sinar ultraviolet adalah, nah ozon itu menyerap radiasi sinar ultraviolet. Nanti kalau misalnya ozonnya berkurang, radiasi sinar ultraviolet akan semakin besar menyebabkan kanker kulit. Jadi nomor 9 jawabannya ozon. Ozon itu sangat dibutuhkan. Iya sayang, apa? Nomor 8 tadi apa? Oh, nomor 8 banjir. Kalau sungainya dangkal itu lagi dikeruk ya, supaya sungainya dalam lagi. Biasanya sih di kota besar pendangkalan sungai ya orang membangun rumah gitu, masuk sedikit ke sungai. Gitu, sungainya ada di bawah badan rumah. Gitu, karena kurang lahan di kota besar terutama. Nomor 10. 10 udah belum? Nomor 10 jawabannya tadi apa? Kanker? Kanker kulit. Ibu pernah lihat orang kena kanker kulit, dia minum obat sampai 10 macam obat sekaligus. 10 macam obat. Dia pemilik apotek tempat ibu dulu kerja waktu ibu baru lulus. Apoteker ya ceritanya sebelum ibu ngajar. Kasihan deh ibu lihat menderita gitu. Dia dapat kanker kulitnya, dia habis berjalan-jalan gitu ke tepi pantai gitu, kemudian dia berjemur di situ ngikutin orang-orang bule itu, mungkin berjemurnya berlebihan ya, terus-terusan setiap hari gitu, nggak kenal waktu, tahu-tahu kulitnya pada rusak kena kanker kulit. Oke, uraian nomor 1. Ali coba baca yang uraian nomor 1. Salah satu contoh pencemaran udara. Gas apa yang menyebabkan efek rumah kaca tadi? Karbon dioksida. Lihat lagi ya, karbon dioksida ada di halaman berapa tadi? Karbon dioksida ada di halaman 125.
Karbon dioksida adalah zat sisa hasil respirasi makhluk hidup. Lepasnya gas ini ke atmosfer dapat menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi tulis sama kamu, karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses pernapasan makhluk hidup dan asap pabrik dan kendaraan bermotor. Itu kenapa bisa menyebabkan efek rumah kaca? Karena dia memerangkap panas cahaya matahari. Sehingga suhu bumi meningkat. Jadi karbon yang lepas ke atmosfer itu memerangkap panas cahaya matahari. Jadi harusnya cahaya matahari dipantulkan balik lagi ke atmosfer dilepas. Nggak bisa karena diperangkap oleh karbon dioksida. Akhirnya terjadilah dia dipantulkan kembali ke bumi sehingga menyebabkan terjadinya gas rumah kaca. Oke, sekarang yang berikutnya APAM nomor 2, soalnya banyak banget soalnya. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan pada suatu ekosistem adalah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan hidup manusia. Manusia melakukan deforestasi untuk memenuhi segala kebutuhannya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deforestasi. Jelaskan pula akibat jika deforestasi dilakukan secara berlebihan. Forest itu kan hutan. Itu berarti pengerusakan hutan ya. Deforestasi berarti penebangan hutan untuk dibuat menjadi bentuk lain, misalnya untuk lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jadi deforestasi adalah perusakan hutan. Jadi hutan itu sengaja ditebang, kita mau nanam padi di situ, berarti pohon-pohon yang gede ditebangin semua. Yang lebih repot itu kalau dibakar karbon dioksidanya naik lagi, atau dipakai untuk pemukiman, untuk jalan, pabrik. Deforestasi yang berlebihan dapat mengakibatkan banjir, erosi, dan hewan kehilangan habitat. Ya, Aderin nomor 3 dibaca soalnya. Pestisida adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi hama pertanian sehingga meningkatkan produksi pertanian. Walaupun demikian, pestisida memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan juga kesehatan. Jelaskan perbedaan insektisida dan herbisida. Oke, jadi kalau insektisida itu adalah pestisida. Insektisida adalah pestisida yang digunakan untuk membasmi hama serangga. Kalau insektisida adalah pestisida yang digunakan untuk membasmi hama serangga. Serangga ya. Kan pestisida untuk membasmi serangga. Nah, kalau herbisida, itu kan berasal dari kata herba. Herba itu kan daun atau pohon. Berarti yang dia basmi adalah herbisida adalah pestisida yang digunakan untuk membasmi hama tumbuhan atau gulma. Gulma itu alang-alang, tumbuhan yang tidak diinginkan. Supaya dia nggak tumbuh, disemprot pakai herbisida. Ibu juga baru tahu nih kalau insektisida ada 2 macam. Ada pestisida khusus buat serangga, ada herbisida khusus buat gulma. Oke, sekarang Ali lagi deh, nomor 4, Li. Abdurrahman Ali Mardianto Umaidi, nomor 4. Itu orang lagi ngapain? Halaman 136, Li. Jelaskan mengapa pembukaan hutan dapat menyebabkan hilangnya habitat satwa. Iya, kenapa? Itu jadinya sumber makanannya yang buat hewan herbivora hilang. Terus kalau hewan herbivora mati, yang karnivora juga punya makanan. Iya, betul. Jadi hutan itu bukan hanya sebagai sumber makanan, tapi juga sebagai tempat hidup. Kalau hutan itu hilang, berarti hewan-hewan di sana kehilangan sumber makanan dan tempat hidup sekaligus. Kalau udah kehilangan tempat hidup, berarti harimau, gajah turun ke perkampungan. Jadi jangan marahin gajah sama harimau turun ke perkampungan. Penyebabnya adalah karena hutannya ditebang oleh manusia gitu ya. Karena kehilangan hidup. Iya.
kehilangan sumber makanan dan tempat hidup. Nanti dia akan datang ke menyerbu pemukiman warga untuk mencari makanan. Lebih berbahayanya lagi, mereka nggak hidup lagi, jadi punah. Kalau udah punah berarti akan terjadi gangguan pada keseimbangan ekosistem. Oke, nomor 5 berarti Apham ya, salah satu polutan. Salah satu yang menyebabkan pencemaran udara adalah gas karbon monoksida. Jelaskan mengapa gas ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Iya, tadi karbon monoksida adalah gas yang akan bergabung dengan hemoglobin menjadi karboksi hemoglobin. Kan darah harusnya oksigen kan, oksihemoglobin. Harusnya oksihemoglobin itu yang terbentuk, tapi kalau ada karbon monoksida jadi karboksi hemoglobin. Ini ancamannya kematian ya. Misalnya kita nginep di hotel. Hotel itu pakai pemanas ya kan, pemanasnya itu tidak berjalan dengan baik ya. Karbon monoksidanya keluar, atau kita di AC karena kita anak kecil dibiarin sama orang tua kita tidur di AC di dalam mobil yang ber-AC, ditutup semua pintu. Tahu-tahu knalpotnya bocor sehingga karboksi monoksidanya itu yang masuk di dalam mobil. Makanya anak kecil nggak boleh ditinggal di dalam mobil sendirian walaupun AC dinyalakan. Bisa jadi bocor, lalu karbon monoksidanya itu terhirup oleh anak kecil itu akan membentuk karboksi hemoglobin. Akhirnya karbon monoksida yang diedarkan ke seluruh tubuh, jadi salah, harusnya oksigen yang diedarkan, akhirnya menyebabkan kematian. Karena menyebabkan kematian ya? Iya, menyebabkan kematian karena bereaksi dengan hemoglobin di dalam darah. Serem ya. Pernah kan dengar ada 2 anak kecil di depan TK Salman itu, TK Salman, bukan TK Salman, TK, oh kamu masih zaman anak bu guru masih TK itu. Anak umur 4 tahun sama anak umur 2 tahun ditinggal di dalam mobil. Orang tuanya pergi gitu, masuk ke MP kan gitu kan, ditinggal anaknya. Terus anaknya keracunan itu karboksi hemoglobin, karbon monoksida. Gas ini nggak ada baunya, jadi kita nggak tahu bahwa kita keracunan karbon monoksida. Kalau gas yang di dapur ibu kita tuh sebenarnya nggak ada baunya juga, tapi oleh PLN itu dikasih bau pete. Jadi kalau bocor kita nyium, iya kan kamu suka nyium kan kayak bau pete gitu. Gitu ya, itu karena memang sengaja dikasih bau, bahaya kalau nggak bau. Gitu. Apa kamu sendirian di mobil? Ya. Enggak. Ada yang nemenin, oke deh. Oke, sekarang ini dikit lagi mau ya, gampang nih pelajaran kelas 4 nih, bacanya juga cuma sedikit, cuma 4 lembar. Iya, Siapa Bu. dulu ya? Apham dulu deh yang baca duluan yang semangat. Halaman 137 abis Apham, Aderin, terus Abdurrahman Ali. Oke. Hewan dan tumbuhan sangat berguna bagi manusia selain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tumbuhan dan hewan juga berguna bagi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, perlu usaha pelestarian untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. 1. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan yang dilestarikan. Berikut contoh pelestarian in situ. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi hewan. Kawasan ini mempunyai ciri khas keragaman dan keunikan jenis hewan bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Untuk keberlangsungan hidup, dilakukan pembinaan terhadap habitat satwa yang berkaitan. Contoh Suaka Marga Satwa Muara Angke di Jakarta. B. Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Kawasan ini dikelola dengan sistem wilayah. Wilayah ini terdiri atas wilayah inti dan wilayah lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Contoh Taman Nasional adalah Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango di Jawa Barat. Ya, sekarang Aderin, nomor 2 pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya.
Pelestarian ex situ dilakukan karena beberapa alasan, yaitu hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan habitat aslinya. Karena deforestasi serta sebagai upaya rehabilitasi. penangkaran dan pembiakan. Berikut contoh pelestarian ex situ. A. Kebun binatang. Kebun binatang merupakan kawasan untuk melestarikan berbagai jenis hewan. Hewan yang dipelihara dalam lingkungan buatan dan pertunjukan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi, kebun binatang berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa yang terancam punah. Binatang yang dipelihara di kebun binatang sebagian besar adalah hewan yang hidup di darat, sedangkan satwa air dipelihara di akuarium. Contoh kebun binatang adalah kebun binatang Ragunan dan Taman Safari. Oke, itu Kenan halaman 139 ya. Kenan sama Hagia kalau bawa buku, Hagia juga lagi di mobil. Halaman 139. Nggak bawa buku. Ya, kalau nggak bawa buku nggak apa-apa, dengerin aja. Berarti ya X itu kebun binatang, terus yang kedua adalah kebun raya. Kebun raya Bogor tahu kan? Iya. Terus halaman 140 penangkaran tuh di kampungnya Hagia tuh ada penangkaran gajah di Lampung. Terus di sini ada di Sukabumi pusat penangkaran satwa PPS. Nih hewannya apa nih, rusa ya kayaknya. Jawa Barat, rusa Cariu. Iya benar. Oke, sekarang hewan dan tumbuhan langka Abdurrahman Ali 140 141. Apa aja sih hewan dan tumbuhan langka itu? Hewan langka 1, badak Jawa 141. 2, kanguru gitu. Ya Ali. 1, badak Jawa. 2, badak bulu salah 1. Endemik di Jawa. Kanguru pohon gondiwoy. Salah satu kanguru asal Papua, populasinya hanya 50 ekor. Dikit ya, pesut. Pesut mahakam di Indonesia di Sungai Mahakam sekitar 70 ekor. Macan tutul Jawa itu populasinya 250 ekor. Masih banyak. Badak Sumatera itu badak salah 1. Dua yang populasinya tidak lebih dari 275 ekor. Orang hutan Sulawesi kurang 250 ekor. Elang Flores 150 sampai 300 ekor. Rusa bawean 250 sampai 300 ekor. Dokter Sumatera 70 sampai 400 ekor. Katak merah populasinya tidak diketahui. Ada di Pangrango. Aku pernah dengar. Jalak Bali 1000 sampai 2499 sampai 2500. Gajah Sumatera adalah 2400 sampai 2400. Orang hutan 6500. Kalau tumbuhan langka ada bunga bangkai raksasa yang Amorphous titanium. Ada kantong semar, ada damar, ada cendana, ada wangi, bayur, tengkawang atau meranti merah. Tengkawang atau meranti merah. Oke, habis. Oke, nomor 1 nih. Taman Safari adalah contoh pelestarian hewan secara apa tadi? Ex situ. Pinter. Ex situ. Ex situ berarti di luar dari sekarang cakep banget nih saudara kita. Mirip Bu Herma. Mamalia yang termasuk hewan langka di bawah ini adalah orang utan Kalimantan ya. Pokoknya kamu ingat-ingat aja kalau orang hutan biasanya Kalimantan. Nanti pertanyaannya itu ada gambar ininya. Jadi orang hutan Kalimantan. Nomor 3, kebun raya pertama di Indonesia ada di Bogor, Jawa Barat. Namanya Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor.
Nomor 4, titik-titik adalah kawasan pelestarian untuk perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar. Kalau dia ada pembesaran dan pengembangan namanya penangkaran. Penangkaran, kayak penangkaran gajah di Lampung, kampungnya Hagia. Oke, penangkaran ya nomor 4. Nomor 5, itu badak bercula berapa tuh yang ada di ujung kulon? Ada yang tahu di ujung kulon badak bercula berapa? Kalau di Sumatera bercula 2, kalau yang 1 ya apa? Jadi bercula 1. Nomor 5, binatang endemik langka di Pulau Jawa yang dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon adalah badak bercula 1. Nomor 6, tumbuhan langka yang menjadi maskot Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kalau kamu ke Kalimantan Barat itu ada binatang itu namanya tengkawang. Tengkawang. Binatangnya namanya tengkawang, maskot. Bunga bangkai. Oke, sekarang bunga bangkai nomor 7. Tumbuhan langka yang bunganya besar dan berbau busuk disebut bunga bangkai. Bunga bangkai ini cuma bisa tumbuh kalau ada akar pohon rasa mala. Jadi kalau nggak ada nggak bisa. Di kebun raya itu memang sengaja gitu di akar pohon rasa mala ditanam supaya ada bunga bangkainya. Nomor 8 berarti Pulau Bawean. Tadi kamu baca Rusa Bawean ya? Kali ya? Dan ya, nomor rusa. 9 katak merah. Iya, nomor 8 Rusa Bawean, nomor 9 katak endemik katak merah. Cakep kataknya, Ibu ngelihat itu tadi gambarnya ya. Ada bercak-bercak merahnya. Kemudian nomor 10 tumbuhan karnivora tapi tumbuhan langka yang punya kantong bisa makan serangga. Tadi kantong apa nih? Kantong semar. Iya, kantong semar nomor 10. Oke, uraian bagian B nomor 1. Pelestarian in situ. Apa perbedaan in situ sama ex situ? Ya udah gampang. Kalau in situ pada habitat aslinya. Contoh Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional. Pokoknya in itu berarti di dalam, berarti pada habitat aslinya. Iya, Kleopil nggak apa-apa. Kleopil WA Japri. Terus pelestarian X itu di luar habitat aslinya. X itu di luar. Contohnya kebun raya dan kebun binatang. Termasuk taman safari tadi ya, X itu. Sekarang nomor 2, Taman Nasional, ada yang tahu? Kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Dikelola dengan sistem wilayah. Apa Bu tadi? Kawasan? Taman Nasional adalah kawasan yang dikelola dengan sistem wilayah. Misalnya Taman Nasional Gunung apa ya? Jadi hutan itu sengaja dipagar gitu. Terus disebut sebagai Taman Nasional. Hewan-hewannya nggak boleh keluar, nggak boleh diburu. Jadi maksudnya dikelola dengan sistem wilayah, maksudnya pemerintah wilayah setempat tuh bertanggung jawab terhadap Taman Nasional itu. Kadang-kadang digunakan untuk tujuan pariwisata, rekreasi, untuk pendidikan. Gitu. Oke, sekarang nomor 3, apa yang dimaksud dengan hewan langka? Hewan langka itu yang jumlahnya tinggal sedikit, hampir punah. Abu. Hewan langka adalah hewan yang jumlahnya tinggal sedikit dan hampir punah. Tadi kan dibacain tuh sama Ali, ada yang tinggal 200, ada yang tinggal 1000 ya. Jadi maksudnya tinggal sedikit dan hampir punah. Habis sudah, ya. Udah masuk bab 10, soal tumbuhan dan ekosistem. Bab 10, soal-soal doang nih. Iya, nanti ini Ibu bikin GF aja biar kita kerjainnya di GF ya. Oke, hari ini kita tutup dulu sampai di sini karena ada yang di perjalanan juga, kasihan. Nggak apa-apa. Nanti Ibu bikinin GF soal yang halaman 149 dan seterusnya nih, kayaknya semuanya tinggal soal nih, nggak ada lagi. Ya, nggak ada lagi pertanyaan. Soal latihan tumbuhan dan ekosistem berarti soal latihan semua satu buku. Iya, nanti Ibu bikin GF, tapi Ibu bikin pilihan ganda, kamu boleh milih gitu, nanti GF kita kerjain Sabtu depan.
Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang walaupun dalam perjalanan tetap hadir. Kemarin juga hadirin ya. Sekarang Hagia Ratu Basa sama Apam. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan putus asa, sedikit-sedikit pasti menjadi bukit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah, makasih ya udah hadir.